Kalau anak Indonesia ini kan kecenderungannya pasif ya. Iya. Aja nih nunggu dipanggil. Benar banget loh, benar banget. Memang terkadang kita push dulu. Iya. Selamat datang dalam episode istimewa kita hari ini. Nah, perkenalkan, nama saya Agung Nugraha. Saya salah satu guru dari Golden Gate School Makassar. Dan hari ini saya kedatangan dua tamu spesial. Yang pertama adalah orang tua siswa yang merupakan alumni dari Golden Gate School Makassar juga, dan sekarang telah menempuh pendidikan di University of Western Australia dengan Ibu Nani, dan juga kita kedatangan langsung dari representatif dari University of Western Australia, yaitu Pak Christian. Nah, sebelum kita mulai bincang-bincang kita hari ini, mungkin kita kenalan dulu dengan tamu-tamu kita hari ini. Oke, selamat sore Ibu, selamat sore Pak. Sore. Iya. Oke, mungkin kita mulai dari Ibu Nani dulu. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu Bu ke para penonton yang ada, yang sekarang mungkin lagi menyaksikan kita. Halo semuanya, saya Nani. Saya adalah ibu dari Kaila Nandaru Nayanagara. Kaila kebetulan adalah alumni dari Golden Gate School Makassar yang sekarang telah menempuh pendidikan di University of Western Australia, Perth. Kaila adalah salah satu awardee dari Beasiswa Indonesia Maju dan Beasiswa Pendidikan Indonesia, dan yang dibiayai oleh LPDP, fully funded, dan juga memilih University of Western Australia sebagai salah satu university terbaik di Australia. Wah, luar biasa ya Bu ya. Berarti Ananda Kaila ini merupakan penerima beasiswa ya Bu ya? Betul. Untuk studi di luar negeri dan memilih kampus University of Western Australia. Betul sekali. Luar biasa Bu. Nah, sekarang kita lanjut ke tamu kita lagi, Pak Christian. Apa kabar Pak? Baik, thank you. Iya. Mungkin bisa memperkenalkan diri juga Pak dulu ke penonton kita kali ini. Boleh. Oke. Jadi selamat pagi, siang, sore semuanya, tergantung nontonnya kapan. Iya. Nama saya Christian Mandali. Saya adalah Regional Manager untuk the University of Western Australia, di mana saya sudah bekerja untuk University of Western Australia sejak tahun lalu. Ke 1 tahun yang lalu saya berada di UWA College-nya, kemudian sekarang saya bekerja di university-nya. Region saya adalah Indonesia dan Filipina, jadi memang saya ngebantu semua anak-anak istilahnya yang mau melanjutkan ke University of Western Australia, itu mereka akan liwat saya sebagai istilahnya penengahnya, jadi mencari informasi, mungkin proses pendaftaran. Biasanya anak-anak dari Indonesia dan Filipina akan menghubungi lewat saya. Nah, seperti itu. Untuk Indonesia dan Filipina ya Pak? Betul. Luar biasa sekali. Nah, mungkin kita langsung masuk saja bincang-bincang kita ya Pak Bu. Oke, bincang-bincang kita ini cuman sekedar bincang-bincang santai saja. Nah, mungkin untuk para penonton yang menyaksikan kita ini, semoga bisa mendapatkan inspirasi juga. Sebenarnya kalau mau keluar, ingin melanjutkan studi di luar negeri itu enaknya di universitas mana, dan terus untuk orang tua yang sedang menyaksikan juga yang ingin mendukung anaknya untuk melanjutkan studi di luar negeri, mungkin juga bisa sambil mendengarkan inspirasi dari Ibu Nani juga selaku orang tua yang mendukung Ananda hingga bisa mendapatkan beasiswa dan melanjutkan kuliah di luar negeri. Nah, mungkin pertanyaan pertama saya menuju ke Ibu Nani dulu. Nah, Ibu Nani, gimana perasaannya pertama kali ketika mengetahui Kaila mendapatkan beasiswa Indonesia Maju dan akan melanjutkan studi ke luar negeri? Kalau perasaan sih paling pertama saya lega ya, karena kalau mungkin pasti ada bilang, loh bukannya bangga? Iya. Ya, kalau semua bangga pasti Pasti bangga ya. bangga ya. Siapa sih yang tidak bangga ya? Betul, ya. Anaknya bisa mendapatkan beasiswa. Tapi yang mungkin perlu penonton ketahui ya, parents ataupun mungkin rekan-rekan siswa, proses dari beasiswa Indonesia Maju itu tidak sekali saja. Jadi tidak sekali entry langsung pass gitu ya. Ada beberapa tahap administrasi, ada interview, ada esai, dan ada lagi tahap terakhirnya masih panjang gitu loh. Jadi setiap kali dia lolos satu proses seleksi, kita hanya berperasaan lega.
Bangganya itu setelah saya berdiri langsung di depan Winthrop. Saya berdiri di depan Winthrop, begitu saya sampai di depan University of Western Australia, like this is the real thing. Gitu. Itu baru perasaan bangga saya, luar biasa bangga banget. Sorry, ya itu ya, seperti itu sih. Kayak ibu merasakan seperti peserta juga ya. Of course, karena sebagai orang tua kita kan pasti mendampingi selama proses penyeleksian dari awal ya, sampai pengurusan dokumen, administrasi, hingga sampai dia pokoknya bisa istilahnya kita we are set to go, we are ready to go gitu. Pasti seperti itu. Tadi kan Ibu Nan mengatakan proses beasiswa Indonesia Maju ini kan membutuhkan waktu yang cukup lama gitu. Betul, kan. ya. Dan banyak persiapan juga yang harus disiapkan oleh Ananda juga gitu. Betul, nah, ya. terkadang kan biasa kalau anak-anak sendiri kan terkadang ada rasa jenuhnya juga, rasa capeknya juga ketika melalui proses yang cukup panjang pasti, gitu. Pasti. Sebagai seorang ibu dan mungkin juga keluarga Ananda Kailah, apa sebenarnya yang ibu lakukan untuk mendukung Kailah agar tetap semangat dan tetap menyelesaikan proses yang Ananda Kailah telah mulai gitu dalam menerima atau dalam menempuh proses penyeleksian beasiswa Indonesia Maju ini? There are times ya, memang ada waktu-waktu tertentu yang memang Kailah itu sempat kayak oh my god gitu, belum urusan sekolah, belum tes, belum pembekalan dari British Council dan juga untuk pembekalan ACT yang diberikan gitu, itu kan berlangsung setiap hari ya, dan berlangsung setelah pulang sekolah. Kegiatan itu berlangsung sampai malam, and it goes until like itu mulai dari Juli sampai Desember itu baru selesai. So I can imagine how hectic dia, kadang-kadang dia merasa bahwa this is heavy gitu loh. But again, kalau dia udah merasa begitu, saya selalu bujuk dengan good meals, good meals ya, good mood, good meals gitu kan. Terus saya selalu remind dia, remember what you started for gitu loh. This is what you want, ini yang kamu mau. Kamu yakin waktu kamu tanda tangan surat pernyataan itu, kamu yakin dengan apa yang kamu mau ambil gitu ya, yang akan kamu tempuh. Jadi there's no turning back, there's no way back gitu. Jadi saya selalu mengingatkan itu aja dia. It's okay if you want to mau back off sekarang, mau mundur sekarang, nggak apa-apa gitu loh. Just let me know, I will not blame you for anything. Karena saya tahu itu berat sekali gitu loh, dan memang tuntutan itu tidak muluk-muluk sih kalau menurut saya rasa, karena memang setelah dia study sekarang di UW, saya bisa tahu, saya bisa mengerti kenapa tuntutan itu pembekalan itu memang begitu intensif diberikan gitu loh. So sekarang dia pun sudah bisa menikmati proses kuliahnya di UW. Of course dengan English yang lebih lebih advance. Jadi di situ saya bisa merasa saya bisa selalu memberikan dukungan. You see, hard work kamu terbayar gitu, seperti itu. Nah, jadi selama proses memang orang tua sangat penting dalam mendukung dan mendampingi anak-anak ya. Betul sekali. Ya. Tapi yang paling saya tekankan juga good meals juga. Good meals make good mood. Perasaannya nyaman juga ya. Nah, menurut Ibu, ini kan juga tadi sempat ada kata peran sekolah juga dalam membantu Ananda Kailah ya kan. Nah, menurut Ibu bagaimana Golden Gate School memberikan peran dalam membantu Kailah selama proses penyeleksian beasiswa bahkan sampai pendaftaran ke luar negeri juga? Ya. Saya sangat bersyukur ya. Saya sangat bersyukur sekali karena saya bisa menyekolahkan Kailah di Golden Gate School. Pertama kali saya ketemu Golden Gate School itu melalui open house, dan begitu saya ketemu ownernya dan saya berbicara langsung dengan pihak sekolah, saya merasa certain. Saya yakin sekali Ibu Lili itu punya pengalaman dari bertahun-tahun mengurusi pendidikan ya ke luar negeri. Even my best friends yang sekarang sudah 26 years tinggal di Perth, itu adalah salah satu klien-klien awal Ibu Lili. So I know her really well ya gitu. Jadi
Dan saya yakin pasti Ibu Lili ini punya visi dan misi kenapa dia membuat sekolah, gitu loh. Dan berbasis Inggris, punya ECT dan menekankan IELTS. Saya udah yakin meskipun waktu itu saya nggak tahu apa-apa gitu mengenai what is IELTS, what is ACT, itu saya sama sekali nggak tahu gitu. So pada saat proses pembekalan beasiswa, kadang-kadang jadwal Kagila itu berbentrokan dengan program sekolah. Dan kebetulan waktu itu karena Kagila berprestasi di taekwondo, jadi dia dalam proses mengejar black belt-nya itu jadwalnya bertabrakan-tabrakan terus. Kalau bukan karena kebijakan-kebijakan sekolah yang sangat membantu saya gitu, I think it will be very difficult for Kagila to adjust and to comply dengan semuanya gitu loh. Karena ini kan kita bicara satu person yang punya keterbatasan fisik, punya keterbatasan mental gitu kan. So jadi pada saat pembekalan itu kalau ada apa-apa dia selalu koordinasi dengan pihak guru, kepala sekolah, itu semuanya sangat-sangat mendukung ya. Apalagi kan proses pendaftaran beasiswa ini itu diinisiate oleh Golden Gate sendiri. Jadi pihak Golden Gate yang memberikan informasi kepada muridnya bahwa akan ada pembukaan beasiswa ini, disampaikan ke muridnya kasih tahu ke orang tua. Kita kan otomatis orang tua nggak tahu apa-apa, kita nggak tahu nih kalau ada beasiswa seperti ini gitu kan. Jadi kalau bukan karena sekolah yang memberitahu, and honestly saya nggak akan, maksudnya Kagila juga nggak akan pernah tahu gitu loh beasiswa ini. Dan waktu Kagila mengumumkan beasiswa itu, saya inisiatif dengan bapaknya, oke, coba kita datang ke sekolah bertanya ini beasiswa apa sih gitu. Dan pihak sekolah itu secara jelas terperinci gitu loh, memberikan kita bahwa program ini adalah program dari Puspresnas sendiri dan Kemendikbud, dan juga ini akan dibiayai oleh LPDP. Sedangkan kan kita tahu dari dulu LPDP itu kan hanya membiayai S2 kan, S2 ke atas gitu. So it was like S1 untuk LPDP, tapi kayaknya tidak mungkin deh program ini bohong gitu kan. Jadi oke, nggak ada ruginya kita coba, even though kalau umpamanya kita tidak lulus, we will gain another knowledge gitu, ya kan. Dia nanti akan merasa tertantang, oh ternyata proses beasiswa not that difficult, but not that easy gitu ya, kayak seperti begitunya lah gitu. But itulah saya bilang, sampai proses keberangkatan pun saya betul-betul sangat terbantu oleh Golden Gate School, karena selain Golden Gate School kan kita udah tahu nih ada Golden Gate Foundation ya, yang memang untuk memberi link, memberi enlightenment buat peserta-peserta yang mau keluar negeri, sampai proses pemilihan university, LOA, COE, dorms ya, itu saya merasa terbantu sekali gitu loh. Padahal kan kita ini buta-buta banget ya, misalnya nggak tahu apa-apa nih, this is about Perth, everybody keeps saying kenapa mau ke Perth gitu loh. Perth itu kota sepi banget, nggak ada apa-apanya gitu loh. Tapi Kayla insist, mama saya udah googling, I do my research about UW, gini. Oke, now sekarang kita cari kalau di di Western Australia itu kayak apa gitu. Jadi di saat proses peserta yang lain itu masih mandek, masih satu belum selesai, Kayla itu bisa certain gitu loh. Kayla itu bisa certain, satu persatu itu oleh Golden Gate itu dijelaskan secara rinci. Nanti kamu butuhnya apa? Don't get too exciting, but not. Dan maksudnya keep it steady lah gitu ya. Jadi itu sangat membantu juga kita orang tua tuh bisa tenang gitu loh, karena kita kan nggak tahu nih, bener-bener buta. Buat apa nih? Apalagi berikutnya nih? Pergi nggak ya? Aduh, dapat nggak ya? Gitu. Selalu ada kan perasaan kayak begitu gitu loh. Tapi dari Golden Gate itu betul-betul memberikan, saya bilang I'm just so grateful and thankful lah gitu untuk Golden Gate itu, benar. Luar biasa banget ya penjelasannya. Ya, benar-benar panjang ini Mas kalau bicara beasiswa, sekolah luar negeri itu benar-benar menguras evidensi sebenarnya. Berarti
berarti Golden Gate School yang memberikan informasi ya Bu ya. Dan, Betul, ya. Betul. berarti Golden Gate School juga sudah siap memberikan bantuan peran juga di dalam seperti Ya. program khusus untuk anak-anak yang ingin Ya. mendaftar, Ya. kemudian Ya. disesuaikan dengan proses pembelajaran mereka juga ya. Betul, betul ya. Dan juga kan kebetulan karena Golden Gate sendiri kan memberi program ACT ya, Iya. JAC itu. Jadi anak-anak kita sebenarnya jadi Kaila itu sudah nggak terlalu kagok gitu dengan persiapan itu karena dari sekolah sudah memberi ACT. Karena program BIM itu beasiswa Indonesia Maju itu memberi dua pilihan antara SAT dan ACT. Yes. Ya, jadi Kaila memilih ACT karena dari sekolah udah ada ACT. Sudah ada ya. Benar. Wah, biasa sekali. Oke. Menyambung dengan pertanyaan dari ke Ibu Nani, nah mungkin kita pindah ke Pak Christian mengenai University of Western Australia. Ya. Nah mungkin Pak Christian bisa memberikan sedikit gambaran mengapa University of Western Australia itu begitu istimewa dan unik di dunia pendidikan, khususnya tingkat universitas. Oke, thank you Pak Agung. Mungkin kalau secara singkat boleh dibilang apa yang membuat kita unik adalah kita adalah Group of 8 University. Jadi kalau mungkin para teman-teman semua yang lagi nonton nih bingung Group of 8, ada yang bilang Big 8 itu sebenarnya apa sih? Nah biasanya ya kalau di UK kita mungkin kenal ada langsung Group Universities. Mungkin kalau di US ada yang namanya Ivy League Universities. Nah, kalau di Australia itu namanya Group of 8 Universities. Nah, biasanya masing-masing Group of 8 itu ada di masing-masing kota besar di Australia. Dan kita satu-satunya yang ada di kota Perth. Nah, UWA menawarkan high quality education. Kita top rank university dengan lokasi di kota Perth, di mana Perth memberikan banyak sekali kelebihan bagi international student. Selain itu, kita juga menawarkan, selain pendidikan yang standarnya sangat tinggi, kita juga menawarkan beberapa hal seperti contohnya work integrated learning, di mana work integrated learning memungkinkan seorang mahasiswa meskipun masih dalam tingkatan S1, dia sudah bisa mengikuti yang namanya magang. Dengan magang dia akan mendapatkan real life experience. Dan juga selain itu kita juga punya beberapa program yang sangat kompetitif, sepertinya contohnya Combined Bachelor Degree maupun Combined Bachelor Master. Di mana dengan Combined Bachelor Master, student hanya perlu menambah durasi 1 tahun. Biasanya S1 di Australia 3 tahun. Student nambah 1 tahun aja, dia bisa lulus dengan punya 1 Bachelor dan juga 1 Master program. Berarti cuma 1 program saja langsung bisa Bachelor, langsung bisa Master juga. Betul. Luar biasa. Nah, kalau misalnya persyaratan untuk mendaftar itu apa-apa saja yang harus dipenuhi sebagai calon mahasiswa? Oke, nah mungkin pertama-tama ya kita terima kasih banget ya karena SMA di Indonesia ini sekarang nilainya bagus-bagus. Iya. Juga student-student jadi pinter-pinter. Jadi yang di sana tuh hasilnya cukup bagus sehingga dari universitas sendiri untuk persyaratan masuk sekarang cukup sederhana ya. Untuk program pada umumnya kita hanya butuh 2 hal. Yang pertama adalah nilai high school-nya dia, jadi berdasarkan nilai rapotnya. Dan yang kedua adalah persyaratan bahasa Inggris, bisa dengan menggunakan IELTS, bisa menggunakan TOEFL IBT, bisa menggunakan PTE akademik. Nah mungkin seperti tadi Ibu sempat bilang juga nih, di Golden Gate ada namanya ACT ya. Kita untuk ACT English juga kita tetap bisa terima sebagai persyaratan bahasa Inggris. Nah ini jurusan pada umumnya nih Pak, tentunya ada jurusan-jurusan yang persyaratannya ada persyaratan khusus. Seperti contoh musik itu pasti ada yang namanya audition. Terus kemudian mungkin seperti kedokteran. Nah kalau kedokteran di UWA itu kita mirip dengan sistem di Amerika, di mana medical school-nya itu di level postgrad. Nah kita punya program percepatan instead of student doing 7 tahun, jadi 3 tahun bachelor plus 4 tahun doctor of medicine. Student bisa lebih cepat 1 tahun nih, 3+3. Kita bilangnya integrated medical program. Nah pada program yang itu student harus ngambil yang namanya ISAT test, plus dia harus ada interview. Dan ada kuota dan timeline yang harus diikuti. Jadi biasanya student harus apply earlier sekitar 1 tahun sebelum. Jadi memang alumninya sudah tidak diragukan lagi ya Pak. Memang sudah melalui berbagai macam proses di dalam. Nah, bagaimana sebenarnya University of Western Australia ini mendukung proses pembelajaran, khususnya dari segi fasilitas maupun dari segi akademik, mungkin dari segi penasihat akademik kalau kita biasa di dalam negeri ya gitu ya Pak. Bagaimana University of Western Australia ini menyediakan itu untuk para mahasiswa? Oke, mungkin kalau misalkan bagi international student nih, kalau saya dulu waktu zaman saya bekerja dari dulu awal bekerja di bidang education, saya selalu diceritain
siklus bagi mahasiswa internasional yang mau berangkat itu seperti huruf U. Waktu pertama kali mau berangkat, very very excited. Wah, pertama kali lepas dari rumah, lepas dari orang tua. Tapi akan ada saat dimana dia akan berada di dalam posisi terendahnya dia. Aduh, saya homesick, saya kepengen pulang. Biasanya di rumah ada ibu, ada bapak, ada mungkin asisten rumah tangga yang ngebantu. Tapi hari ini saya harus sendiri. Nah, jika student berhasil melewati siklus itu, student akan masuk ke tahapan di mana ini biasa orang tua sangat takut, nggak mau pulang biasanya. Makanya seperti itu. Sudah nyaman di sana. Untuk melewati masa-masa sulit itu, biasanya tentunya dari university akan menyediakan berbagai macam support. Biasanya untuk pendidikan, untuk masalah akademis, kita punya portal yang namanya Study Smarter, di mana Study Smarter ini student bisa book online session dengan mentor, di mana dia akan mendapat bantuan misalkan nih ada masalah di let's say dalam Englishnya, mungkin dalam writing skillsnya, atau mungkin dalam mathematics skillnya, atau mungkin study skillnya nih. Karena kan student waktu pindah ke Australia untuk pertama kali, tentunya cara belajarnya student ini beda-beda nih. Dari high school mungkin kalau saya dengar tadi kalau student dari Golden Gate School pembekalannya udah sangat-sangat bagus nih. Mungkin dari sekolah lain bisa jadi kan mungkin secara akademis mereka masuk, tapi mungkin belum dapat pembekalan yang memadai. Nah, itu hal-hal yang bisa dibantu oleh university. Dia tinggal book online, masuk ke portal Study Smarter, dia hanya perlu login ke student ID-nya dia bisa book di situ. Selain itu juga kita punya banyak online session juga yang diadakan sama university. Let's say how to improve writing skills, atau mungkin include mathematics skillnya, itu juga ada online session. Dan juga tentunya support untuk masalah pribadi ya. Jadi di campus dari UWA kita ada satu building namanya Shenton House. Nah, Shenton House itu kita punya international student support team, di mana mereka kalau student ada misalkan dia lagi suntuk mau ke sana mau nongkrong main gitu, kita punya board game, atau mungkin dia pengen ngobrol aja, kita juga ada kayak istilahnya mentor atau psikolog yang membantu mereka jika ada masalah. Itu yang penting sih, Pak. Betul. Apalagi kalau masa-masa lagi mau ujian, ya kan? Bener. Stres juga dengan begitu banyak hal-hal yang harus dipelajari. Terkadang kan kita pengen ada teman bicara juga, ada yang mendukung juga. Nah, itu sebenarnya hal yang paling penting juga sih dalam harus diperhatikan gitu, Pak. Nah, oke. Nah, tadi kan di University of Western Australia ini kan membahas mengenai persyaratan IELTS. Arti syarat IELTS-nya itu minimal 6,5. Betul, Pak. Jadi nilainya untuk IELTS itu 6.5, no band below 6.0. Nah, kebetulan untuk sekedar informasi untuk para penonton, Ananda Kaila ini juga sebenarnya mendapatkan skor IELTS kemarin itu 8,0. Nah, tidak mungkin Ananda Kaila bisa mendapatkan skor itu tanpa bantuan dari orang tua juga pastinya. Nah, mungkin kita ke Ibu Nani lagi. Kita mau tanya tipsnya gimana cara mendukung Ananda Kaila supaya Ananda Kaila ini bisa mendapatkan skor tinggi sampai 8,0 sebagai orang tua. Honestly ya, waktu saya dihubungi pihak sekolah, Bu, katanya Kaila, Bu, saya mau kasih tahu hasilnya. Saya udah deg-degan aja nih, Sir. Karena beberapa hari sebelumnya itu Kaila kan itu sempat kayak, Mama, I'm not good in writing, katanya. Dia juga nervous ya, gitu. Istilahnya, ya itulah seperti orang bilang ya, kadang-kadang we doubt about ourselves, gitu loh. But I always have faith in Kaila. Saya nggak pernah lose faith atau apa gitu ya, berkurang faith saya gitu. Saya selalu have faith sama Kaila, she can do it. So waktu saya dikasih tahu, saya udah gimana, Sur, hasilnya berapa nih? Soalnya kan butuh 6.5 nih, mati lah nih kalau 5.5 nih, berat lagi nih ceritanya, harus tes ulang dan segala macam, ada preparation. Bu, IELTS-nya Kaila tuh malah kebalikannya, Bu, bukan rendah, malah 8 Bu IELTS-nya gitu. So I was like, nggak salah, Sir, gitu. Iya, Bu, kan bukan kami yang ngetes, Bu, ini kan langsung dari British Council, Bu. Oke. Really, Sir, gitu. Kalau soal IELTS, memang saya akui pemilihan sekolah itu penting, paling penting pemilihan sekolah, karena kan dia ada tahap awal ya, mulai dari elementary, high school, ya junior high, and senior high. Saya selalu memilih sekolah yang memang basic, English proficiency-nya harus bagus, ya. Jadi dari SD saya udah kasih sekolah yang kebetulan sekolah yang English-nya bagus. Keep going. Tapi dari SD itu memang saya jejalin dengan buku-buku yang serba English.
Satu kekurangannya pada saat mereka sekolah Inggris jadinya kecakapan bahasa Indonesia berkurang. Iya. She had really difficult time waktu kelas 3, 4, 5 gitu ya. Itu kan bahasa Indonesia yang benar-benar literacy gitu ya, kayak apakah danau itu? Nah, itu dia kayak desperate gitu ya, maksudnya kayak aduh saya nggak bisa mama gitu. So anyway, it's okay, it doesn't matter gitu. Terus terang masuk di Golden Gate, pertama kalinya saya mendengar kata IELTS. Karena waktu pertama kali mendaftar di Golden Gate ada tes preliminary IELTS-nya ya. Tapi tes preliminary IELTS-nya Kayla waktu itu skornya udah 6. Terus jadi 6, saya nggak tahu apakah itu angka yang baik atau angka yang tidak baik, saya sama sekali nggak tahu gitu. Jadi saya masih diskusi lagi sama pihak sekolah, Bu itu awal yang bagus gitu loh. Karena untuk kuliah ke luar negeri itu dibutuhkan minimal 6 seperti itu. Tapi saya nggak tahu kalau ada lagi perbedaan writing, listening, reading gitu ya. Itu saya nggak tahu lagi kalau ada ternyata band-band gitu lagi. So anyway, saya cuma bilang saja Kayla perbagus lagi. Saya cuma tahu kan rata-rata 6 gitu. Perbagus lagi, nah gitu. Jadi kan di sekolah juga intensif ya, Golden Gate juga intensif dengan Englishnya. Every 6 months they will have like tes lagi gitu untuk IELTS-nya itu. Di situ saya bisa mengikuti perkembangan dia dari 6 to 6.5. Oke, saya udah nggak ragu kalau soal itu. Seperti itu sih. Jadi memang di Golden Gate School memang kita menyediakan program IELTS memang. Dan itu memang kita sudah mulai dari kelas 10. Iya benar. Kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu kita sudah melakukan real test untuk mereka, untuk persiapan mereka juga bagi siswa-siswa kami yang memang ingin melanjutkan studi ke luar negeri. Betul. Nah, mungkin juga bagi para penonton dan orang tua juga sudah mulai ada sedikit pemikiran mengenai sebenarnya mau lanjutkan anaknya di sekolah SMA mana, mungkin bisa ke Golden Gate School. Dan juga kalau universitas itu jangan lupa di University of Western Australia, karena di University of Western Australia itu adik-adik tidak perlu khawatir lagi mengenai nanti kalau saya di sana proses belajarnya kayak gimana, saya takut gitu. Betul, terus nanti persiapan saya gimana, ternyata di University of Western Australia sudah menyiapkan itu semua ya Pak ya. Bahkan sehingga jadi adik-adik nanti tidak perlu khawatir lagi untuk mengejar proses pembelajaran atau cara belajar orang-orang di Australia ya. Betul. Gitu. Mungkin salah satu kelemahan nih Pak Gue kalau nambahin ya, biasanya anak Indonesia itu malu-malu. Jadi kalau saya sih selalu bilang ke student gini, kalau kamu di UWA itu pertolongan tuh ada, tapi kamu harus minta tolong. Jadi kalau anak Indonesia ini kan kecenderungannya pasif ya. Aja nih nunggu dipanggil. Benar banget. Emang terkadang kita push dulu. Iya, anak-anak Indonesia benar tuh. Saya sih nggak bicara yang lain, saya bicara dari Kayla aja deh. Tapi karena Kayla juga mengalami masalah yang sama sih, malu-malu gitu. Tapi setelah dia ke University of Western Australia, mau nggak mau programnya mereka itu mengharuskan dia itu untuk berkomunikasi, inisiatif. Karena memang benar semua udah sediain oleh UW, international counselor-nya ada gitu loh. Dan saya surprise-nya Kayla itu jadi mereka itu kuliah itu mulai end of July. 1 minggu sebelumnya itu mereka sudah diharuskan berada di lingkungan UW di domnya dia, karena ada masa orientation. Saya nggak tahu kalau di Indonesia, tapi di UW itu udah dibikinkan schedule apa yang bisa kamu bikin masa orientasi selama seminggu itu. Ada how to take the lecture, how to write your essay, how to menyusun agendamu, schedulemu gitu loh. Jadi bisa Dan saya surprise-nya lagi, saya mengikuti proses Kayla juga menyusun daftar, mengikuti proses dia milih elektif ya gitu. Workshopnya itu luar biasa loh. Dia udah dikasih preliminary seminar mengenai psikologi gitu. So I was really like, wow, saya nggak salah pilih bener nih gitu. Saya surprise banget karena norak kali ya gitu. Maksudnya karena saya terus terang tidak pernah bersekolah di luar negeri dan ini pertama kalinya saya melihat Kayla melewati proses ini. Pemilihan pemilihan elektif itu udah langsung bisa dengan jamnya gitu loh, udah diatur langsung gitu.
langsung terintegrate semua di dalam student portalnya dia gitu. So saya kayak oh my god gitu. Ya sudahlah, saya udah bersyukur banget gitu. Kecewa